hai, hai. Halo. Halo. Sebelum kita mulai kenalan dulu nih, kan Travelopers belum tahu nih. Aku tadi baru mention doang ada Komo, Dika, sama Aji. Yang mana Komo, yang mana Dika, yang mana Aji. Dari Aji dulu deh, coba kenalan Ji. Hai Travelers. Kenalin sebelumnya nama aku Aji. Di sini aku sebagai videographer dan video editor. Sama kayak Dika. Halo, dari sini Dika. Oke, next langsung Dika. Oke, halo Travelovers. Saya Komo. Saya di sini sebagai director atau enggak community development dari tim Travelblog. Oke. Mantap. Sebenarnya kita punya teman satu lagi ya, Bayu, yang biasanya juga suka nongol-nongol. Cuman kali ini Bayunya lagi nggak bisa join aja. Wah, sayang sekali. Nah, iya, sayang sekali. Jadi gini nih teman-teman, mengenai PSBB ini kan bikin kita nggak bisa kemana-mana nih sebenarnya. Menurut kalian PSBB ini udah oke nggak ya? Maksudnya dengan apa sih efeknya buat kalian gitu? PSBB ini maksudnya kayak sekarang kan kalau aku tuh PSBB itu sebenarnya negatifnya kan sebenarnya kita yang jiwanya jiwa main jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi kan sebenarnya positifnya kita membantu pemerintah, membantu tim medis untuk memutus rantai corona nih. Jadi kita kalau aku sih dengan senang hati mendukung, karena semakin cepat kita nurut juga kan semakin cepat selesai ya masalah ini, wabah ini berlalu. Jadi nggak kemana-mana lah si virusnya gitu. Nah menurut kalian sendiri, aku pengen tahu apa sih tanggapan kalian mengenai PSBB ini yang sudah diberlakukan di kota-kota besar di Jabodetabek sekarang baru-baru ini baru banget kemarin Bandung ya berurut gitu. Gimana? Iya nih Teh, kalau untuk di Bandung nih PSBB sudut pandang aku sih bisa dibilang cukup bagus, langkah yang bisa dibilang ya cukup kena ya. Tapi ada sedikit kendala kalau misalnya dari sudut pandang aku kan dari pertama kan kita mulainya dari social distancing dulu. Kayak bertahap itu dari social distancing, sekarang naik ke PSBB. Yang aku takutin itu ini negatifnya ya. Yang aku takutin adalah next step-nya adalah lockdown gitu. Nah itu kan ketika udah lockdown udah kita kesannya dead lah ya, kita udah dead way lah kemana-mana, susahnya itu. Kalau misalkan dari segi PSBB-nya sih ini positif ya, karena bisa dibilang salah satu cara untuk mengurangi corona. Tuh negatifnya ya takutnya itu next step-nya adalah lockdown kalau misalkan coronanya nggak turun-turun itu sih. Nggak melambat ya? Iya itu. Oke. Dika gimana Dika? Kalau dari aku, mungkin kalau lihat dari beberapa tadi udah lihat dari berita juga ya, terutama kayak di daerah Buah Batu tadi udah banyak banget pemeriksaan salah satunya. Ya sebuah pencegahan yang bagus sih. Cuma masih ada aja beberapa orang yang masih aktivitas keluar. Jadi tadi juga sempat foto juga di luar kondisi jalanan hari ini yang udah diberlakukan PSBB masih lumayan ramai sih. Masih lumayan ramai. Oh iya? Masih ramai banget. Maksudnya dari beberapa lihat tadi di Info Bandung ya salah satunya ada apa namanya tuh? Ada liputan sedikit yang pertama kan di Jalan Buah Batu di situ tuh semua motor, mobil diputar arahkan masuk ke jalan tol. Jadi di situ di gerbang utama sudah ada penjagaan. Udah ada penjagaan di situ yang dimana semua orang diperiksa satu-satu, buat yang berbonceng berdua dan mobil diperiksain satu-satu. Ya sebuah pencegahan yang bagus sih. Plat dari luar terutama udah pada di stopin, ditanyain kepentingannya apa. Kalau tidak ada surat yang meyakinkan tugas misalkan kayak gitu ya boleh masuk. Kalau surat tugas sih aku juga tahu, kalau yang berkeliaran istilahnya gitu ya. Selain ini harus pakai surat tugas gitu, keluar masuk kota. Tapi ini ya maksudnya lumayan juga ya kalau masih rame. Harusnya sih sebenarnya udah nggak rame ya. Harusnya. Cuman ya gitu. mungkin banyak yang masih harus. Ya gimana ya? Kadang kan orang juga keluar untuk Betul. kepentingan lain ya, misalkan ya untuk terutama dari kerjaan yang mungkin nggak bisa ditinggalin. Karena mau gimana pun juga kita selama WFH ini gitu masih ada aja kan masalah-masalah yang istilahnya ya, ada yang harus ke kantor juga, ada yang harus keluar juga, istilahnya yang nggak bisa ditinggalin banget lah. Gitu soalnya. Betul.
Iya benar. Kalau Komo di daerah Komo gimana? Seputaran. Gua Komo udah dari berapa? Udah WFA di rumah udah berapa lama? Yang di ngerasain rumah sih terus dari ya? 15 Maret kali ya. Cuman masih ada beberapa kali pulang pergi ke kantor dalam seminggu 3 hari, hanya 4 hari atau misalnya cuma 2 hari gitu. Cuman pas semenjak kemarin ketika mau dekat-dekat PSBB, karena pun di daerah kantor Mm-mm. juga udah kena red zone ya, jadi kita benar-benar Mm-mm. semua aktivitas di kantor dilakukan di rumah. Dan yang dari sisi humanisnya sih, gue kerasa banget yang sampai apa ya, eh, yang gue pikir tadinya ini tuh tidak bakalan berdampak terhadap circle gue atau kita gitu ya. Mm-mm. Tapi dari dengar tadi cuman isu-isu di Wuhan, di berita-berita headline news di luaran, nggak bakal masuk lah ke Indonesia. Ternyata ini dampaknya sampai sedekat ini gitu. Kayak contoh terdekat, ART gua nggak bisa pulang gitu kan ke kampung halamannya, Mudik. karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Mm-mm. Mungkin pulangnya bisa, tapi untuk nanti kembali ke daerah sini agak susah karena kan kota Bandungnya sendiri sudah jadi red Betul. zone. Kebetulan gue kan tinggal di seputaran Katamso ya. Mm-mm. Nah, Katamso ini kan maksudnya di kota Bandung ini udah masuk red zone, dan untuk dari luaran ke sininya kan benar-benar ditanya keperluan apa. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang ART gitu kan tuh formal kali ya. Kalau misalnya gue kasih surat kerja atau surat apa, kayak terlalu inilah. Tapi ya intinya sih ini demi kebaikan bersama, artinya kita yang bisa kita bertahan semaksimal mungkin, yang bisa membantu kita bisa membantu semaksimal mungkin, karena banyak di luaran yang tidak seberuntung kita sih, seperti itu. Bener banget. Bener banget. Setuju sih kalau soal apa ya, ya bertahan sebisa mungkin gitu. Maksudnya bukan cuman persoalan diem di rumah aja ya, tapi kayak stay healthy gitu ya. Kita juga diem di rumah kan buat siapa gitu Ya. kan. Maksudnya Betul. ya ini aja deh, udah kayak gue aja kemarin maksudnya pas PSBB tuh jalan keluar tuh rame loh, maksudnya beneran Iya. Masih nggak nyangka gitu, maksudnya di tengah kota tuh memang masih rame juga. Emang sih jalan-jalan protokoler itu memang ditutup gitu, maksudnya kayak Betul. alun-alun, jalan apa ya, Braga, Dago itu ditutup. Tapi di luar itu ya rame. Masa kemarin juga di Pasir Koja sampai macet gitu. Maksudnya kayak PSBB nggak ya gitu kan. Maksudnya terus gue juga dapat info di Pasteur juga ada pemeriksaan suhu tubuh dengan pakai Mogan, itu benar-benar kayak razia gitu loh. Orang biasa razia SIM, razia teroris gitu. Sekarang razianya suhu tubuh. Betul. Mencari tersangka baru. Tapi kita juga nggak boleh, maksudnya nggak boleh terlalu berpikir skeptis ya, ketika misalnya wah udah tahu harus PSBB masih aja bandel nih keluar. Mungkin teman-teman yang masih keluar itu teman-teman yang memang harus terpaksa perlu keluar. Betul, perlu keluar sih. Jadi kita juga mulai dari kitanya sendiri deh untuk mulai positive thinking dan saling mendoakan aja gitu. Seperti itu. Kalau aku sih beberapa perusahaan itu yang tadinya pada masa physical distancing itu memang tidak memberlakukan WFH, work from home, itu ketika PSBB kan selain tempat-tempat yang memang diizinkan diharuskan buka itu kan mau nggak mau jadi wajib work from home ya, dan kayak itu di hari pertama awal-awal PSBB itu mereka masih bolak-balik kantor untuk mengurusi segala sesuatunya ya, maksudnya karena ada saudara gue pun kayak begitu gitu, dia masih ke kantor untuk ngurusin entah masalah masalah koneksi, masalah apa ya, device, gadget yang harus dibawa pulang ya gitulah. Maksudnya kan kita kalau udah PSBB kan nggak tahu nih sampai kapan kan, maksudnya istilahnya begitu. Jadi kayak itu permasalahan, belum yang ngambil surat tugas ngantinya ya nggak sih. Mungkin masalah PSBB karena mereka masih harus ada yang jalan. Nggak apa-apa kali ya, tapi yang jadi apa-apanya itu ini sampai kapan? Betul. Iya. Iya. Kalau misalnya ada peraturan yang bilang PSBB 2 minggu, ya udah kita tahu
kita di rumah 2 minggu gitu kan, Mm. kita bisa spare-nya. Tapi yang Ada tahu gitu ya, oh ya udah Iya, 2 minggu gitu. time limitnya nyampe kapan itu Tapi yang kan ini Heeh. ya maksudnya apalagi mau bulan puasa nggak sih? Maksudnya ada Nah. orang aja yang masih tetap pengen munggah Gua agak gitu sedih ya, sih, minimalnya ziarah atau apa gitu kan. Iya. Ya nggak sih? Betul Maksudnya banget. eh ya kalau saudara ya maksudnya masih diintak, tapi kan kalau orang tua sendiri gitu ya mungkin kayak gimana gitu ya kalau munggah gitu ya. Maksudnya ini kan kita mau bulan puasa. Iya. Iya tuh ya. Maksudnya kayak Momennya banyak. Belum Iya. belum yang nyetok makanan ya nggak sih? Maksudnya yang mereka juga makanan berbuka, makanan sahur gitu yang biasa di betul. tukang sayur tiap hari ada. Sekarang tukang sayur kena lockdown gitu kan. Ya nggak sih? Di Tapi komplek di- kalian, maksudnya kalian masih ada. di rumah Masih ada kalian tukang. masih ada tukang yang lewat-lewat gitu nggak sih? Kalau tukang sih di sekitaran sini ada beberapa. Kalau misalkan di Dika ya, khususnya di daerah Kiliningan, di daerah Buah Batu masih ada beberapa. Tapi untuk kayak sektor makanan, pasar modern, pasar yang itu masih tetap buka. Karena kan dari surat kemarin keputusan dari pemerintah Kota Bandung juga kan dibilangin untuk sektor pangan, makanan semua masih tetap buka. Cuma untuk yang di luar itu masih ditutup. Betul. Dibatasi lah lebih banyaknya ya. Betul. Tempat makan pun lebih banyaknya untuk di take away, lebih baiknya daripada kita harus makan di tempat. Betul. Selain mencegah kan ya daripada mengobati ya. Udah tahu Betul. Belum ada obatnya. belum ada obatnya masalahnya itu. Belum ada obatnya. Vaksinnya aja masih proses Masih- apa namanya? Iya. Proses pengembangan gitu. Masih riset gitu Dan kan. yang namanya menurut aku sih yang namanya virus kan kalau sampai 100% mati mah nggak akan mungkin ya, maksudnya pasti kan. Tapi minimalnya kita kayaknya menurut aku kita bakal berhadapan dengan COVID itu sampai setidaknya vaksinnya memang siap untuk Atau enggak minimal imun kita bisa kebal dipasarkan dulu ya. gitu kan dengan si COVID. Betul. Yes. Iya. Di gue juga untuk tukang sayur, maksudnya tadi ya balik lagi ke pertanyaan itu, sorry. Untuk yang tukang sayur boleh masuk, cuman kalau misalnya tukang-tukang yang lain itu sama satpam di depan udah di blok sih. Jadi hanya yang sektor pangan dan sampah aja kali yang bisa Iya, ya. komplek. Juga komplek gitu, maksudnya bener yang tadinya kita masih kan komplek gue suka dijadiin jalan motong nih, kan gue di daerah Muara suka dari arah mana sih dari selatan untuk motong ke dari Tegalega, motong ke BKR, motong ke Soekarno-Hatta itu kan kadang suka lewat komplek gue. Sekarang tuh udah ditutup bener-bener kayak kalau bukan penghuni, yang which is penghuni tuh kan pasti satpamnya kenal ya, mukanya gitu. Nggak boleh lewat, kecuali itu tukang sayur masih boleh lewat, tapi tukang sayur pun mereka terakhir kemarin gue pagi-pagi juga mereka susah, yang tadinya mereka bisa ada di rumah gue, depan rumah gue jam 7 pagi tuh baru pada nongol jam 9 gara-gara jalannya muter-muter katanya. Kasian ya, maksudnya kan sayur-sayurnya udah keburu nggak fresh gitu maksudnya. Pasti banget. Kasian juga sih yang gitu. Tukang shipping kayak kurir-kurir. Oh ya, kurir-kurir logistik ya, yang masih bisa. Dan itu tuh mereka setahu gue sih harus bawa surat tugas. Betul. Untuk bisa berkeliaran keluar masuk komplek kayak gitu. Ojol yang kayak gitu-gitu pun harus pakai jaket sekarang buat identitas. Kalau mereka itu memang pejuang jalanan gitu. Keren banget loh, mereka masih hari gini masih iya, maksudnya aku bersyukur banget loh dengan keberadaan mereka. Kalian nggak sih, apalagi Dika anak kosan kan? Betul. Kamu ngekos kan di sini? Betul, ngekos banget. Jadi di Bandung ya kan? Rasain banget. Terutama ini deh, kayak kita mulai, aku aja kalau misalnya nyari makan nih, tengah malam aja misalkan jam 8 atau jam 9 tuh udah sepi, Mbak. Udah sepi banget di sini. Udah beda kayak sebelumnya ya? Oh ya? Iya. Pasar modern aja contoh kayak semacam. Padahal Buah Batu banget loh. Maksudnya Buah Batu tuh kayak never been die gitu kayaknya. Rame tempat makan lah. Dari yang ibaratnya dari yang pinggir jalanan sampai yang seheboh-hebohnya restoran berjajar semua di Buah Batu. Masalahnya kan iya loh, kayak mall berjalan kan. Dekat sama ISBI kan, harusnya kan yang kondisi jalanannya juga sekitar sini harusnya banyak makanan gitu kan. Tapi sekarang semenjak udah pandemi corona ini, waduh, udah pada tutup Pak, jam 7 jam 8 tuh udah pada sepi. Indomaret, Alfamart aja tutup jam 8 malam sekarang. Jadi di atas ke sana tuh udah sepi bener, jalanan tuh udah berasa jam 8 berasa di kampung.
Iya, udah sepi Hmm, banget. bener ya. Kayak balik lagi ke tahun berapa ya? Tahun 90-an. 80-an kali ya. 80-an, iya. 90 yang jam 8 tuh udah Udah sepi. gitu ya nggak sih? Sepi Iya. banget. Gitu. Tapi anyway, tetap aja ya. Kalau gue tuh sepekal orang yang bukan senang sih, yang akan lebih gimana ya? Karena gini, yang gue baca itu kan untuk menghadapi corona ini, ibaratnya si COVID ini salah satu faktor pendukung yang paling kuat itu adalah mental healthiness kita. Kita Betul. menjaga supaya kita nggak stres, selalu berpikir positif. Karena kan semakin kita stres itu kan imun kita juga ngedrop gitu. Kita Betul, masih betul. bisa bikin kita sakit gitu. Bukan cuma sekedar suplai vitamin dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya aku tuh suka banget mencari sesuatu hal yang positif dari isu-isu ini gitu. Maksudnya kayak hal-hal positif tuh yang berita orang sembuh sekarang tuh udah jadi lebih banyak dibanding yang meninggalnya. Betul. Terus penambahan tiap harinya berkurang. Maksudnya ibarat grafik itu udah mulai nggak ngedudut atas, maksudnya kayak naik gunung banget gitu. Iya. Kan udah mulai ya melanda gitu, udah mulai slowing down lah gitu. Kalau kalian sendiri apa sih hal-hal positif yang kalian temukan di seputar pemberitaan, seputar situasi sekarang gitu? Boleh siapa aja duluan? Kalau misalkan di aku ya, enaknya itu pertama mungkin polusi ya. Dari polusi udara aja udah mulai kerasa nih sekarang. Udah balik lagi ke yang dimana dulu Oh iya, Bandung benar. pernah dingin tuh. Nah sekarang udah mulai lagi ngerasain namanya Bandung tuh bener-bener adem lagi. Benar. Lagi musim hujan sekarang kan, sering hujan terus. Wah, bener-bener berasa di kampung gitu. Ada suasana-suasana bunyi-bunyi apa sih, kayak misalkan kita berasa di hutan gitu kan. Jalanan lancar. Iya, betul. Udara juga kerasa enak kok. Betul. Maksudnya kemarin aku keluar itu keliling, maksudnya kerasa lebih sejuk. Lebih sejuk. Bener, balik lagi ke Bandung. Kalau Oke, yang lain? Aji nih yang tinggal di sekitaran tengah kota, gimana nih? Iya, kalau misalkan Iya tuh aja. tengah kota ya, sisi positifnya dari pandemi COVID ya. Mm-mm. Gimana ya? Kalau misalkan lihat dari kemarin-kemarin kan kita baru mulai nih PSBB-nya hari. Kalau misalkan lihat dari kemarin-kemarin sih posisi jalanan gitu ya emang masih agak sedikit ramai, cuman intensitasnya udah cukup kurang gitu ya untuk tengah kota di sini tuh. Terus juga biasanya kan mall-mall tuh ya ramai ya, Ya, semenjak PSBB di sini tuh kebetulan kan rumah dekat BEC nih, dekat BEC sama dekat BIP itu mereka tutup. Iya. Cuman yang paling bukanya tuh kayak Lotte, kayak toko grosir-grosirnya gitu. Nah itu masih bisa. Ya efek positifnya ya kalau aku gitu ya sebagai yang tinggal di tengah kota ya bisa bilang enak gitu, jalannya agak polos, kosong gitu jalanannya tuh. Iya, terus udaranya juga udahlah enak lah pokoknya. Betul. Iya, kalau dari segi kekosongan gitu PSBB aja terus gitu. Kalau dari segi kekosongan ya. Wah jangan. Dari Masalahnya. segi lalu lintas gitu ya. Iya, masalahnya itu kalau bisa sampai dilanjut PSBB, saya nggak bisa pulang mudik, Pak. Oh iya. Masalahnya Oh itu. iya, dia anak Saya rantau, nggak bisa kasihan pulang kampung. banget. Nggak bisa Nah. nyobain. Bisa lah, maksudnya di rumah PSBB itu ntar nih. lalu lintasnya doang. Iya. Aduh, iya Di sih bener. Wakobo gimana? Kemarin juga aku sambil wondering loh. Iya. Nah, Ya sama sih sebenarnya kayak Aji gitu kan. Maksudnya kan ini ada di deket pusat kota. Maksudnya bukan deket sih, maksudnya di pusat kota gitu kan. Jalan Suci itu biasanya kalau jam kantor atau jam berangkat tuh kan macet banget gitu kan. Ini benar-benar kayak pagi hari yang orang-orang belum mulai beraktivitas gitu kan. Iya. Buat sepedahan, buat motor-motoran atau cuma buat jalan-jalan dong tuh sebenarnya enak banget sumpah. Tapi maksudnya gimana ya? Semua ada plus minusnya lah. Mungkin gimana ya? Yang agak kocaknya sih mungkin gini. Cloud computing, saking orang banyaknya diem di rumah, itu sampai datanya tuh kelihatan di awan. Paham gak sih jokes-jokesnya anak programmer gitu kan? Kita kan cloud computing gitu kan, ada di awan gitu. Biasanya beraktivitas gitu. Biasanya beraktivitas seperti apa? Tiba-tiba nggak ada yang beraktivitas, tuh si cloud computingnya bening banget. Bilangan binernya kelihatan, data-datanya kelihatan di awan gitu kan.
itu jokes-jokesnya anak programmer gitu kan. Grammar ya. Jadi Gitu. ini sebenarnya clean banget, Bandung clean banget, enak banget buat jalan-jalan olahraga atau apa. Cuman ya itu dia tadi, masalahnya kita juga tidak bisa menikmati itu karena kita Iya. juga harus diam di rumah, kita nggak bisa jadi carrier buat orang lain gitu kan. Iya. Walaupun kita Oh. sehat atau misalnya kayak gimana, kita harus mawas Stay safe diri lah gitu. Hmm. Berbicara masalah positif tadi, sekarang kalau kalian punya harapan apa sih buat Indonesia, dunia travel kita nih untuk kedepannya gitu, dengan adanya kan seperti yang udah kita tahu ya, dengan adanya wabah ini, pandemi ini, itu membuat bisnis pariwisata, dunia traveling itu tuh dalam ibarat tuh mati suri gitu, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bener-bener, maksudnya ya kalau gue sih bilang justru gue juga kasihan sama teman-teman kita yang travel agent, travel guide gitu ya. Ibaratnya kalau kita kasarnya bilang ya buruh-buruh travel ini yang benar-benar mata pencahariannya dari traveling gitu kan benar-benar stop gitu ya. Ibaratnya Iya, terdampak secara langsung ya. ya gitu, maksudnya kalian ada harapan apa nggak sih untuk kita maksudnya untuk ya dunia ini, untuk dunia traveling ini setelah wabah ini selesai gitu, atau dari masa sekarang sampai nanti ketika wabah ini selesai? Kalau dari saya sih, harapan saya sih kalau misalkan pandemi ini udah selesai ya, yang pasti bakalan membludaknya orang-orang yang pasti bakal ingin liburan ya. Yang pasti salah satunya itu harapan saya, menghidupkan lagi semua para travel agent, salah satunya juga yang buat mendukung para traveler nih, wisatawan untuk pergi ke satu tempat yang dimana yang sekarang kita tertahan ya, salah satunya orang pada pengen ke pantai, orang pengen ke gunung, istilahnya menaikkan lagi orang-orang yang mata pencahariannya itu di tempat wisata. Harapan saya itu semua orang kita bisa kembali seperti semula lah, Berjalan normal. Lagi. rezekinya nambah lagi. Amin. Amin. Salah satunya itu sih kalau dari saya ingin. Kalau dari Aji dan Komo gimana? Aji, monggo. Aku ya harapan Indonesia khususnya di dunia traveling yang pasti kalau sudut pandang aku gitu ya, pastinya bakal membludak kata Dika. Nah, sebelum kita menghadapi membludaknya itu di kala selesainya corona, alangkah baiknya kita maintenance dulu deh tempat-tempat wisatanya. Turan nih kayak lagi sekarang wabah-wabah gini kan, kenapa sih nggak kita coba rawat atau memperbagusin lagi. Wah, betul. Mumpung pengunjungnya sepi gitu kan. Iya. Nah, ketika ya wabah corona selesai, itu tuh tempat udah ready dan punya nilai yang lebih gitu. Betul. Dan ya harapan aku tuh ya itu sih, ketika kita selesai corona, melanjut ke yang Dika gitu ya, Indonesia semakin booming lagi travelnya itu. Ide bagus. Dari Komo gimana nih? Wah, jawabannya Mantap. semua udah dipakai sama Aji sama Dika. Yaudah, Gak usah males. Harus beda. Gak usah males. Ini gak Gak usah males. nggak enaknya yang terakhir tuh gini, Iya, ya kan? Masa Oke. enak yang terakhir. Kan dari zaman sekolah ya. Dari zaman sekolah tuh gitu, jadi ibarat kata yang terakhir itu pakainya, oh lu template lu gitu kan. Gitu Sedih ya, kan. padahal dia udah mikir ya. Sedih, padahal dapat mikir gitu kan. Ya jadi intinya sih gini, pandemiknya sendiri dampaknya itu global dan luas banget ya, dari segala sektor bisnis itu menyerang semua. Tapi karena memang kita ada di core travel yang dampaknya juga begitu lumayan sangat besar, dari saya dan tim pribadi sih pertama turut mengucapkan, turut berduka cita lah ya untuk teman-teman travel dan travel agent yang memang harus survive di kala seperti ini. Tapi maksudnya badai pasti berlalu lah. Maksudnya nggak mungkin hujan terus, nggak mungkin badai terus. Pasti ada pelangi, pasti ada apa. Yang penting kita harus keep in touch aja gitu. Ketika misalnya memang dari teman-teman travel agent atau traveling atau semua divisi-divisi atau core-core yang meliputi di traveler itu
ya saling sharing aja apa yang bisa saling bantu, bisa saling dongkrak untuk bertahan sekarang. Sambil yang tadi disebutin aja ya sama Dika ya. Jadi tempat pariwisatanya harus dipersiapkan dulu, diapa dulu. Nah, sambil pemerintah atau tugasnya siapa itu yang harus mempersiapkan tempat atau destinasi wisatanya. Nah, kita sebagai tim supportnya juga minimal harus fleksibel gitu. Iya. Karena kemungkinan yang terjadi itu sangat banyak, kita nggak tahu seperti apa. Jadi ini harus benar-benar kita kita hadapi dengan cekatan gitu. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu kan. Amin. Nah, jadi ya kita bisa live normal gitu kan. Oke, keren-keren ya harapannya. Maksudnya Dika, Aji, dan Komo gitu. Aku setuju banget sama apa yang diomongin sama kalian. Bahwa maksudnya masih banyak kok yang bisa kita lakukan sebagai penggiat travel di masa sekarang gitu. Salah satunya yang tadi mempersiapkan tempat-tempat traveling kita gitu. Betul. Mencari spot-spot baru supaya kalau aku sih lebih suka mengajak teman-teman untuk mengeksplor Indonesia, karena Indonesia ini banyak banget tempat-tempat yang cantik ya. Betul. Maksudnya nggak harus melulu ke luar negeri gitu untuk dapetin spot kece, spot keren gitu. Banyak banget tempat-tempat di Indonesia gitu, dan aku harap sih para travel agent ini semua ready gitu untuk menyajikan sebuah hiburan dengan tempat yang asik gitu kan. Maksudnya Betul. hiburan itu kan nggak selalu melulu heboh-heboh Ya. acara atau apa gitu kan. Apalagi teman-teman. maksudnya dengan ya kenapa Mu? Enggak, sok Bevo dulu. Ya maksudnya apalagi dengan adanya sekarang PSBB, physical distancing, itu kan sebenarnya membuat kita semua harus berdiam diri di rumah. Betul. Itu membuat kita tuh akan jadi lebih rindu sama liburan yang nantinya kan pasti akan ada lonjakan dan lonjakan pariwisata di waktu-waktu tertentu gitu. Dan maksudnya kenapa enggak sih kita prepare dari sekarang gitu. Iya betul. Gitu. Sama teman-teman Ya, juga sih, maksudnya. Travel lovers yang lain misalnya ada yang belum tahu nih tempat-tempat indah di Indonesia gitu kan. Masih serius nih emang banyak nih tempat di Indonesia yang kayak gini, ya bisa juga cek ya di IG kita yang Bevo ya. Di travel blog. Iya, travel blog. Travel blog ID. Nah, travel blog ID karena itu paling possible banget untuk kalian browsing saat ini gitu kan. Nanti mau kemana, mana tahu dapat referensi ya. Explore. That's it. Nah. Ya, anyway, terima kasih teman-teman untuk waktunya di segmen Travel Talk kali ini. Kita bahas masalah PSBB dan lain-lainnya supaya dari tadi juga kan teman travel lovers bisa langsung ambil ambil sebuah motivasi, sebuah saran, kesimpulan bahwa menghadapi pandemi ini juga kita masih tetap bisa have fun dengan caranya masing-masing di rumah masing-masing. Betul. Atau di kosan masing-masing ya, tetap kangen keluarga itu pasti. Tapi karena kita sayang keluarga, makanya nggak pulang ya nggak Kak? Iya betul. Sampai ketemu lagi teman-teman travel lovers sama aku Ivo dan Komo dan Dika. Komo. Aji. Dan Komo. Dadah. Dadah.